Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang lingkungan belajar IPA SD. Saya sendiri, Adelia Wulandari, kemudian 3 rekan saya yaitu Aldo Salahuddin Dwianto, Azra Oktaviani, dan Yulinda Sari. Yang pertama akan dibahas adalah tentang pengertian lingkungan belajar IPA SD. Lingkungan dalam pembelajaran IPA dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekolah atau tempat tinggal siswa yang termasuk di dalamnya makhluk hidup maupun benda mati yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dengan maksud lebih lanjut bahwa lingkungan tersebut dapat menjadi objek pengamat, sarana atau tempat melakukan percobaan atau penyelidikan, dan sebagai tempat mendapatkan informasi. Maka dalam pengertian tersebut, lingkungan merupakan suatu yang sangat penting baik sebagai wahana maupun sebagai objek pembelajaran IPA. Selanjutnya ada ruang lingkup lingkungan belajar IPA SD. Yang pertama itu ada makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Kemudian yang kedua ada benda atau materi. Sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Kemudian yang ketiga ada energi dan perubahannya, meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang terakhir yaitu ada bumi dan alam semesta, meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Dapat didefinisikan secara garis besar bahwa dalam ruang lingkup pembelajaran IPA di SD terdiri dari konsep alam semesta, kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta, konsep biologi, konsep fisika, dan konsep kimia yang dikembangkan secara konseptual dan sederhana. Beberapa ruang lingkup yang
disebutkan tersebut merupakan bagian dari pemaparan dasar dari pembelajaran IPA yang dikembangkan di sekolah dasar. Nah, sekarang kita bahas tentang peranan lingkungan dalam pembelajaran IPA SD. Yang pertama itu ada lingkungan sebagai sasaran belajar. Segala sesuatu di sekitar anak itu merupakan objek untuk dipelajari atau diajarkan kepada anak, atau lingkungan sebagai sasaran belajar bagi anak. Misalkan, kita mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan, bagian tubuh hewan atau manusia, mempelajari struktur tanah. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, maka kita memerlukan tumbuhan, kita memerlukan hewan, kita memerlukan manusia, atau lahan yang ada di lingkungan sekitar siswa. Kemudian poin berikutnya akan dibahas oleh Azra Oktaviani. Yang kedua, lingkungan sebagai sumber belajar. Beberapa sumber belajar ini misalnya adalah guru, buku-buku, laboratorium, kebun sekolah, tenaga ahli, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Lingkungan merupakan sumber belajar yang tak habis-habisnya memberikan pengetahuan bagi anak. Lingkungan tersebut semakin digali, maka semakin banyak yang kita dapatkan. Tidak saja bagi IPA itu sendiri, tetapi juga berupa sumber dari berbagai ilmu pengetahuan, seperti misalnya IPS dan matematika. Kemudian, yang ketiga, lingkungan sebagai sarana belajar. Setiap proses belajar memerlukan sarana belajar, misalnya ruang kelas dengan perabotnya, laboratorium dengan perlengkapannya, perpustakaan, dan sebagainya. Lingkungan sebagai sarana belajar yang baik, bahkan lingkungan sekitar yang alami menyediakan bahan-bahan yang tidak usah dibeli. Misalnya saja, untuk mempelajari proses fotosintesis pada tumbuhan hijau, kita memerlukan cahaya matahari, udara, dan tumbuhan hijau sebagai sarana pembelajaran fotosintesis tersebut.
Selanjutnya, aspek pedagogis yang dapat dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan. Yang pertama, ada mengembangkan sikap dan keterampilan. Dengan berinteraksi melalui lingkungan alam sekitar, anak dapat merasakan suasana belajar yang nyata. Jadi, melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, di samping mengembangkan intelektual siswa, juga mampu mengembangkan sikap, minat, dan keterampilannya. Yang kedua, dapat digunakan bagi siswa dari semua tingkat perkembangan intelektualnya. Lingkungan dapat digunakan sebagai sumber dan sarana belajar dari anak mulai TK sampai dengan perguruan tinggi yang tingkat keluasan dan kedalamannya berbeda. Yang ketiga, dapat menjadi sumber motivasi belajar anak. Lingkungan sekitar ini selalu mengandung rahasia alam. Kita berhasil menguak sesuatu pengetahuan, maka akan segera muncul sesuatu yang baru yang tentunya belum diketahui. Hal ini akan merangsang anak untuk mengetahui lebih dalam dan lebih banyak, sehingga mampu mengembangkan sikap ingin tahu pada diri anak. Kemudian, ada pengaruh lingkungan dalam pembelajaran IPA SD. Pengaruh lingkungan dalam pembelajaran IPA di SD ini menjadikan siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam, mampu memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah, mempunyai daya imajinasi, dan peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Siswa sangat tertarik dan senang terhadap penggunaan pendekatan lingkungan alam sekitar yang memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, menurut Salameto tahun 2013 menerangkan bahwa faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup 7 hal. Yang pertama, metode mengajar. Di sini, seorang pendidik harus mampu menyajikan metode pembelajaran yang variasi agar membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum yang terlalu padat di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat, dan pembagian materinya tidak seimbang, akan menyulitkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, relasi guru dengan siswa. Guru harus mampu menciptakan relasi yang harmonis sehingga dapat memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, kedisiplinan. Pelaksanaan disiplin yang kurang dapat mempengaruhi sikap siswa dalam belajar. Yang kelima, alat pelajaran. Alat pelajaran yang tepat dan lengkap akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Namun sebaliknya,
Apabila alat pelajaran kurang efektif, akan membuat penyajian materi pelajaran kurang efektif, sehingga akan menimbulkan kesulitan belajar pada siswa. Yang keenam, keadaan gedung. Keadaan gedung yang kurang memadai juga dapat menjadi penyebab berkurangnya motivasi belajar siswa di sekolah. Dan yang ketujuh adalah waktu belajar. Waktu belajar yang utama adalah di sekolah, maka guru seharusnya tidak terlalu banyak memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah, agar siswa mempunyai waktu keuntungan untuk kegiatan yang lainnya di rumah. Belajar IPA SD. Yang pertama, dapat membuat siswa mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung. Yang kedua, membuat siswa mudah mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan. Tiga, membuat siswa mengenal dan mencintai lingkungan yang pada akhirnya mengagumi dan mengagumkan penciptanya. Empat, membuat pelajaran lebih konkret. Yang kelima, biaya relatif murah. Yang keenam, penerapan ilmu menjadi lebih mudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga siswa akan merasakan bahwa belajar IPA itu bermakna dan menarik. Yang ketujuh, sesuai dengan prinsip didaktik dan perkembangan, yaitu yang A, anak berbeda dalam kemampuan dan kecepatan belajarnya. B. Anak berkembang secara optimum sesuai dengan perkembangan fisik, intelektual, sosial, serta perasaan berdasarkan asas kebebasan atau aktualisasi diri. Dan yang C, belajar dari yang konkret ke abstrak, mudah atau sederhana ke yang sukar atau majemuk, dekat ke yang jauh, sudah diketahui atau dikuasai kepada yang belum diketahui atau dikuasai, atau pengalaman lama ke pengalaman baru.
Selanjutnya, strategi atau cara menggunakan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran IPA. Yang pertama, gunakan lingkungan sebagai lahan pengembangan keterampilan proses. Yang kedua, gunakan lingkungan sebagai lahan pengembangan sikap. Yang ketiga, gunakan lingkungan untuk pengayaan. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar IPA SD. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar ialah suatu proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar dan pengetahuan bagi peserta didik. Selain bersumber dari buku dan juga dari guru, pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan, seperti survei, observasi, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, dan sebagainya. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Agar penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berjalan efektif, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjutnya. Kesimpulan, lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar telah memberi implikasi dan memacu peningkatan pemahaman belajar siswa serta memberikan banyak keuntungan yakni menghemat biaya, praktis, dan mudah dilakukan dan diperoleh. Memberikan pengalaman yang real kepada siswa, pelajaran lebih aplikatif.
Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih, semoga bermanfaat.